Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sudah lama kita tidak bertemu. Ya, sudah setahun lebih kita tidak bisa melakukan persekutuan-persekutuan secara luring. Sehingga kita masih melakukan persekutuan secara daring. Walaupun ibadah sudah mulai tatap muka atau luring, tapi dengan pembatasan-pembatasan. Ya, itu semua demi kita tetap bisa sehat, bisa menghadapi kondisi dunia yang saat ini memang terganggu dengan adanya virus COVID-19. Nah, Bapak Ibu, pada pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kita akan bersama-sama menyiapkan Alkitab kita dari kitab Yehezkiel pasal 17 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Namun sebelum kita bersama-sama membahas bacaan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Engkau sungguh baik pada kami, pada hidup kami, sehingga Engkau selalu pelihara, Engkau selalu berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama bersekutu. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, Tuhan, kiranya Tuhan juga mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari setiap apa yang kami pelajari dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan kemudian kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan PA pada malam hari ini dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan bacaan pada malam hari ini, yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 17 ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Ya, pasal Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan 24. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, Saudara dapat menyimak dari rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu, bersayap, tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan yang membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikian tuh pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan 24. Bapak Ibu, PA pada saat ini kita mengambil tema tentang Allah meninggikan, Allah merendahkan. Kalau kita melihat bacaan tadi, memang ada tersirat di situ di akhir bacaan tadi. Tetapi kalau kita boleh membaca kitab Yehezkiel ini, ya satu perikop sajalah, ayat pasal 17. Di situ mungkin kalau kita membaca secara utuh, bukan berarti kita juga mudah untuk memahami. Karena
bacaan Yeskil ini berisi tentang teka-teki, kemudian semacam kiasan-kiasan yang ditulis oleh Nabi Yeskil. Jadi tidak serta-merta kita dapat memahaminya secara langsung, karena di situ banyak kiasan-kiasan, banyak istilah-istilah yang disamarkan. Namun kita akan melihat sejarah saja bahwa saat kitab ini ditulis, jadi Nabi Yeskil ini saat itu di bawah masa pembuangan di Babel ya. Jadi pada masa Raja Yoyakin, Israel ini ditaklukkan oleh Babel, sehingga Yehuda menjadi negara jajahan dari kerajaan Babel yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Dan ketika saat itu sebenarnya ada sesuatu hal yang ingin Tuhan nyatakan, bahwa ketika Yoyakin ini kalah, kemudian Nebukadnezar mengangkat Sedekia menjadi pemimpin pada saat itu di Yehuda. Dan di sana dilakukan perjanjian. Jadi Sedekia ini diberi tempat untuk memimpin, diberi tempat yang baik ya, tapi harus setia dalam memberikan upeti kepada Raja Nebukadnezar atau kerajaan Babel. Sehingga pada saat itu ada perjanjian, dan Sedekia ini melakukan perjanjian dengan bersumpah. Dalam perjanjian ini mereka menyatakan akan setia untuk membayar upeti kepada Raja Nebukadnezar. Itu dilakukan di bawah sumpah demi Allah Israel sendiri. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu mungkin kita atau bangsa Israel juga berpikir, kenapa ya Allah turut campur dalam masalah ini gitu. Kenapa Allah membiarkan bangsa Israel jatuh dalam penguasaan Babel atau Raja Nebukadnezar. Namun dalam kondisi terjajah ini, ternyata setelah melakukan perjanjian ini, Nebukadnezar dipakai Allah juga. Karena dipakai bagaimana Sedekia ini ditempatkan oleh Nebukadnezar di tempat yang baik. Ya, kalau sekarang mungkin tempat bahasa daerah yang penghasilannya baik, sehingga mungkin Raja Nebukadnezar ini tahu kemampuan dari Sedekia, sehingga dia akan setia dan akan membayar upeti dengan lancar. Ini yang diharapkan oleh Nebukadnezar, dan dalam konteks ini Allah itu memberikan pertolongannya lewat itu, sehingga walaupun dalam kondisi terjajah, kondisi bangsa Yehuda ini masih mendapat anugerah yang baik ya. Sedekia mendapat tempat yang baik, hidupnya juga tidak kesusahan. Nah, namun pada akhirnya ya mungkin karena sudah merasa kuat, kemudian upeti ini mungkin dia bisa berpikir daripada untuk upeti, dia bisa untuk menghimpun kekuatan, atau mungkin juga bisa membayar agar mereka dibantu oleh bangsa Mesir, dan mereka melihat bahwa bangsa Mesir ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan mereka menganggap pada saat itu bangsa Mesir lah yang mampu untuk mengalahkan Babel, sehingga Sedekia ini mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan bangsa Mesir untuk bisa mengalahkan Babel. Jadi mereka mengingkari sumpahnya, mengingkari perjanjiannya, walaupun perjanjian itu di bawah perkenan Allah pada waktu itu, sehingga mungkin mereka menganggap bahwa oh ini ada kesempatan, oh ini ada kekuatan,
Ya, itu yang dipakai untuk acuan mereka untuk menentukan sikap bahwa mereka ingin merdeka, ingin lepas dari penjajahan dari Babel ini dengan mengandalkan bangsa Mesir. Namun apa yang terjadi ternyata ya mereka tetap kalah. Bangsa Mesir pun dihancurkan oleh pasukan Raja Nebukadnezar ini, sehingga bangsa Yehuda, jadi Sedekia dan keluarganya ini akhirnya ditumpas oleh Nebukadnezar karena dianggap sudah melakukan pemberontakan. Dan Allah sendiri juga menganggap ini sebuah pemberontakan karena Sedekia sudah mengingkari sumpahnya dalam nama Allah. Ya, apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini, mungkin kalau kita berbicara tadi tentang Allah meninggikan, Allah merendahkan, ada dua hal yang kita bahas tentang meninggikan dan merendahkan. Meninggikan ini berdasarkan, boleh dikatakan Allah itu akan meninggikan orang yang rendah, merendahkan diri. Tetapi Allah akan merendahkan orang yang meninggikan dirinya. Kita akan berbicara tentang bagaimana seseorang itu dapat meninggikan diri. Biasanya orang yang meninggikan diri, atau mungkin istilah sekarang sombong begitu ya, menyombongkan diri, itu lebih karena mereka mempunyai sesuatu yang mereka anggap itu sesuatu hal yang lebih. Bisa saja karena kepandaiannya, karena kecerdasannya, karena posisi kedudukan, atau mungkin karena kekuatan. Ya, kekuatan ini tidak hanya fisik, tetapi kekuatan secara finansial, karena dia kaya, kekuatan karena dia mempunyai pengaruh, mempunyai kekuasaan, dan sebagainya. Mereka terus akan meninggikan diri karena memiliki sesuatu yang dianggap itu punya power, punya hal yang bisa mengubah sesuatu. Yang pertama itu, kadang itu yang membuat kita, ya saya menyadari ketika kita menguasai sesuatu, ya mungkin karena kita ahli di sini bisa karena kita memang belajar dengan baik, atau mungkin karena pengalaman kita yang sudah lama sehingga kita mahir. Kadang kita meninggikan hati, meninggikan diri kita, merasa orang lain tidak sanggup melakukan apa yang sudah kita lakukan seperti itu, karena kita yang lebih expert, kita lebih menguasai bidang tertentu. Nah, akhirnya apa? Kita akan merendahkan orang lain. Nah, di sini biasanya orang-orang yang seperti ini, yang menyombongkan diri ini akan lebih berani untuk mengungkapkan sesuatu. Memang kritis itu baik ya, tetapi kalau kritis didasari dengan alasan yang untuk kepentingan pribadi tadi, yang boleh dikatakan untuk meninggikan diri, ya akhirnya bukan untuk kebaikan bersama, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ada hal yang perlu kita pelajari di sini, bahwa ketika Sedekia melakukan seperti itu, jadi dia merasa mampu, merasa kuat, merasa dapat bantuan dari negara lain, dia menganggap bahwa dia akan mampu, dia akan kuat, dia meninggikan dirinya. Dia lupa bahwa semua yang sudah diterima itu karena campur tangan Tuhan. Ya, kita belajar seperti itu. Ketika kita mampu, atau mungkin saat berada di karir pekerjaan kita, di karir yang puncak, saat kita memiliki kepandaian yang luar biasa, kadang kita lupa bahwa semua itu ada campur tangan Allah di sana. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Sekarang kita berkuasa, besok kita tidak pun bisa. Maksudnya kita punya kedudukan, kita punya jabatan, kita merasa bangga, sombong, karena kedudukan kita ini, jabatan kita ini bisa mengubah, bisa
mengubah hidup kita, juga bisa mengatur orang lain. Tapi bisa saja Allah akan menghilangkan itu semua dalam hitungan hari, detik, atau sesegera mungkin. Yaitu yang mungkin bisa dikatakan bahwa ini yang mungkin poin yang kedua ya, Allah merendahkan. Jadi ketika kita meninggikan diri kita, Allah akan merendahkan kita. Jadi janganlah kita sombong karena kita mampu, karena kita berkuasa, karena kita mempunyai sesuatu yang lebih dari orang lain, sehingga kita sombong. Hati-hati. Allah bisa merendahkan kita serendah-rendahnya. Seperti Yeskia. Seluruh keluarganya habis. Karena kondisi dihabisi oleh Nebukadnezar. Itu bagaimana Allah bisa mengubah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, yang kita anggap bahwa itu kekuatan kita, kekuasaan kita. Tetapi Allah juga bisa meninggikan kita ketika kita boleh merendahkan diri di hadapan Allah. Kita merasa bahwa kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki ini, semua dari Allah. Jadi, kalau melihat hal seperti ini, kita dapat belajar. Mungkin kita belajar mengenal Allah, mengenal kehendak Allah. Kita tidak usah berpikir seperti cerita tadi ya, Zedekia yang berkuasa, merasa kuat dan sebagainya. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan, dalam pekerjaan, kehidupan sosial, dimanapun kita berada, janganlah kita meninggikan diri kita, seolah kita lebih dari orang lain, kita yang paling berkuasa, kita yang paling kuat. Namun baiklah kita merendahkan diri karena apa yang kita capai ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki milik Allah, apa yang kita capai dalam kehidupan kita, baik karir, dalam kehidupan sosial, ini semua adalah perkenan Allah. Jika Allah tidak berkenan, ya kita bisa dijatuhkan serendah-rendahnya. Sehingga sebagai kesimpulan bahwa ketika kita merasa meninggikan diri, boleh dianggap kita itu merasa lebih dari Tuhan, lebih dari Allah. Sehingga Allah bisa saja merendahkan kita dalam hitungan detik. Kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita meyakini, mengimani bahwa apa yang kita miliki, bahwa apa yang sudah kita capai, itu semua karena pertolongan Allah. Karena semua itu milik Allah. Kita akan ditinggikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita memang diajak untuk belajar bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah. Bagaimana kita tidak sombong, tidak semena-mena, tidak mengandalkan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Setiap orang mempunyai kelemahan, setiap orang mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Tidak mungkin satu orang dapat menguasai semua hal. Pasti ada orang lain yang lebih daripada kita di dalam satu, dua hal. Ini menjadi perenungan bagi Bapak Ibu dan saya khususnya. Untuk belajar, untuk tidak sombong, untuk tidak meninggikan diri di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Meninggikan hati di hadapan Allah berarti apa yang kita lakukan seolah kita lebih dari Allah.
Padahal kita ini ciptaannya, kita bukan apa-apanya di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan diri, apakah kita masih meninggikan diri kita di hadapan Allah? Ataupun meninggikan kita di hadapan manusia, sama saja saya kira. Karena orang manusia ini menjadi gambaran Allah. Sehingga kita meninggikan diri di hadapan manusia, ya sama saja meninggikan diri di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, saat kami boleh belajar tentang firman-Mu ini Tuhan, kami menjadi sadar betapa kami masih sombong, betapa kami masih meninggikan diri kami, sehingga mungkin kami menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mohon ampun dan kiranya Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami raih, setiap apa yang kami kerjakan, itu semua untuk Tuhan. Itu semua daripada Tuhan. Kemampuan kami, kekayaan kami, jabatan kami, itu semua karena Tuhan yang berkenan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami. Tuhan ampuni kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan kami yang saat ini masih didera dengan sesuatu yang berat karena kondisi merajalelanya virus COVID-19 ini Tuhan. Tapi kami percaya setiap apa yang Tuhan berkenan hadir dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menyertaikan, melindungi kehidupan kami, maupun diri kami. Kami percaya Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang sakit, saat ini sedang menderita, saat ini sedang kekurangan, saat ini sedang menghadapi suatu masalah yang besar. Tuhan, kami serahkan setiap kesulitan, setiap rasa sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong mereka, menjamah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan di GKI Kapangan ini, baik secara umum dalam ibadah, persekutuan kategorial yang saat ini memang kami susah untuk melaksanakannya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kami akan terus bisa saling bersekutu, saling mendukung, saling menopang. Dan kiranya Tuhan selalu menolong kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong hidup kami. Masih banyak dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.